Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya scanning lingkungan dalam dunia pendidikan. Jadi, teman-teman tahu nggak sih apa itu scanning lingkungan? Jadi, secara sederhana, scanning lingkungan adalah proses analisis terhadap faktor internal maupun juga eksternal di lembaga pendidikan. Dan tujuannya adalah untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang ada. Dengan melakukan ini, lembaga pendidikan kita tidak akan gagap terhadap perubahan, melainkan mampu beradaptasi dan juga menyiapkan strategi yang matang untuk masa depan. Dalam melakukan scanning, kita mulai dari dalam terlebih dahulu, yaitu faktor internal. Dari faktor internal ini, kita punya 4 poin utama yang harus kita potret kekuatannya. Yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM, bagaimana kualitas guru dan staf kita selama ini. Dan juga poin kedua, strategi visi dan misi. Apakah visi kita masih relevan dengan kebutuhan zaman? Dan poin ketiga, kegiatan dan layanan pendidikan, sejauh mana kualitas belajar mengajar yang kita berikan. Lalu poin keempat, penggunaan teknologi internal. Apakah infrastruktur digital kita sudah mendukung efektivitas dalam bekerja? Dunia berubah memang sangat cepat, dan juga ada beberapa faktor eksternal yang sangat mempengaruhi sekolah ataupun lembaga pendidikan. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah, dari perubahan kurikulum ataupun regulasi barunya. Lalu poin kedua, kondisi sosial dan budaya. Apakah tren masyarakat dan juga apa yang diharapkan orang tua siswa. Lalu poin ketiga, faktor ekonomi, kemampuan finansial masyarakat dan juga pendanaannya. Keempat, yakni perkembangan iptek yang dimana munculnya AI dan juga teknologi baru yang mengubah cara belajar para siswa. Poin selanjutnya, persaingan antar lembaga, dari bagaimana posisi kita dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya. Lalu, apa hubungannya semua data ini dengan masa depan pendidikan Indonesia? Dari hasil scanning ini bukan sekedar laporan, tetapi dasar untuk mengambil tindakan nyata, yaitu dari pemetaan kekuatan dan kelemahan, dan dimana kita tahu apa saja yang harus diperbaiki dan apa yang harus dipertahankan. Lalu ada pemanfaatan peluang. Dari pemanfaatan peluang, kita bisa mengambil momentum dari tren yang sedang berkembang. Lalu ada antisipasi ancaman. Dari situ, kita sudah punya payung sebelum hujan ketika ada tantangan yang akan datang. Lalu, ada arah pendidikan masa depan. Di sini, akhirnya kita bisa menentukan ke arah mana sih pendidikan kita akan bawa agar tetap relevan dan juga kompetitif. Gap dalam pendidikan adalah kesenjangan atau perbedaan yang terjadi antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi nyata yang ada dalam proses pendidikan. Gap ini bisa berupa perbedaan dalam akses pendidikan, kualitas pembelajaran, hasil belajar siswa, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Fenomena gap ini menjadi perhatian penting karena berdampak pada ketidakmerataan, kesempatan, dan hasil pendidikan bagi peserta didik. Menurut liputan6.com, gap pendidikan menggambarkan perbedaan dalam akses dan kualitas pendidikan yang diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Gap ini bisa berupa disparitas ketersediaan fasilitas, perbedaan kualitas pengajaran, atau hasil pencapaian akademik yang tidak merata antar kelompok sosial. Contohnya dalam disertasi Agus Wiono pada tahun 2018 yang berjudul Permodelan Spasial Pembangunan Pendidikan Kejuruan dengan atau dalam mendukung potensi wilayah di Kabupaten Sumeneb. Disertasi ini disebutkan bahwa terdapat gap atau kesenjangan antara layanan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini terlihat dari tingkatan pengangguran lulusan sekolah menengah kejuruan yang masih cukup tinggi, dan juga menunjukkan bahwa pendidikan kejuruan belum sepenuhnya berhasil mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai sesuai kebutuhan industri. Kesenjangan ini menjadi tantangan penting yang harus diatasi agar pendidikan kejuruan lebih relevan dan berkualitas. Ada contoh gap yang umum terjadi. Yang pertama yaitu gap kualitas guru. Distribusi dan kualitas guru di daerah 3T yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar masih sangat tidak merata. Data menunjukkan sekitar 62% guru di daerah 3T memiliki kualifikasi di bawah D4 atau S1, yang menyebabkan kualitas pembelajaran menjadi rendah dan tidak optimal untuk siswa. Selain itu, kurang dari 50% guru di Indonesia sudah menjadi sertifikat pendidik, yang menjadi indikator profesionalisme guru masih rendah di berbagai daerah. Lalu gap yang kedua itu adalah fasilitas pendidikan. Kondisi fisik sekolah di daerah 3T banyak yang memprihatinkan. Kekurangan ruang kelas layak, perpustakaan dan fasilitas teknologi pendidikan, dan juga kondisi ini menghambat proses belajar dan menurunkan motivasi belajar siswa.
Lalu, gap yang ketiga adalah akses pendidikan. Jarak jauh, kondisi geografi sulit, dan biaya transportasi menjadi hambatan utama akses pendidikan layak bagi anak-anak di daerah terpencil. Selanjutnya adalah gap kurikulum dan metode pembelajaran. Jadi banyak guru kesulitan mengkontekstualisasikan kurikulum nasional karena kurang relevan dengan kondisi lokal dan tantangan zaman, sehingga pembelajaran jadi kurang efektif. Dampak gap terhadap pemerataan dan mutu pendidikan itu apa aja sih? Yang pertama, dampak terhadap pemerataan pendidikan. Ketimpangan dalam kualitas guru, fasilitas, serta akses pendidikan menyebabkan ketidakmerataan kesempatan belajar bagi seluruh anak bangsa. Anak-anak di daerah terpencil atau yang miskin itu seringkali tidak memiliki akses pendidikan yang setara dengan anak-anak di perkotaan. Ketidakmerataan ini mengakibatkan sebagian siswa tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas yang layak, memperpanjang siklus ketidakadilan sosial dan juga ekonominya. Yang kedua adalah dampak terhadap mutu pendidikan. Ketersediaan guru yang belum merata dan fasilitas terbatas itu menyebabkan kualitas pembelajaran menjadi rendah. Kurangnya tenaga pengajar berkualitas di daerah-daerah tertentu membuat proses belajar mengajar tidak efektif, sehingga hasil belajar siswa juga rendah. Kondisi ini menimbulkan disparitas mutu pendidikan yang signifikan antar wilayah, yang selanjutnya memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Selain itu, ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan implementasi daerah menciptakan hambatan koordinasi yang mengurangi efektivitas program peningkatan mutu pendidikan. Hal ini juga menimbulkan perputaran sumber daya yang tidak optimal dan kurangnya dukungan bagi lembaga pendidikan daerah. Di era digital seperti sekarang, dunia pendidikan tidak lagi berjalan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam cara belajar, mengajar, dan mengelola pendidikan. Perubahan inilah yang kemudian dikenal sebagai tren teknologi pendidikan dan digitalisasi. Teknologi pendidikan merupakan pemanfaatan berbagai perangkat, sistem, dan media berbasis teknologi untuk mendukung proses pembelajaran agar menjadi lebih efektif dan efisien. Teknologi ini tidak hanya berupa alat, tetapi juga mencakup pendekatan dan sistem yang dirancang untuk meningkatkan kualitas belajar. Sementara itu, digitalisasi pendidikan adalah proses perubahan dari sistem pembelajaran konvensional menuju sistem berbasis digital. Digitalisasi tidak hanya mengubah buku menjadi file PDF, tetapi juga mengubah cara guru mengajar, cara siswa belajar, serta bagaimana pendidikan dikelola secara keseluruhan. Perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan pesat, terutama sejak pandemi COVID-19. Hampir seluruh lembaga pendidikan mulai memanfaatkan pembelajaran daring, yang kemudian melahirkan berbagai inovasi baru dalam dunia pendidikan. Saat ini, teknologi pendidikan berkembang melalui berbagai bentuk, seperti platform pembelajaran digital, pembelajaran berbasis game, mobile learning, hingga pembelajaran dalam bentuk materi singkat atau microlearning. Selain itu, teknologi pendidikan juga semakin maju dengan hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Teknologi ini memungkinkan pembelajaran yang lebih personal, di mana materi dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kecepatan belajar siswa masing-masing. Inovasi lainnya adalah penggunaan chatbot dan tutor virtual, analitik data pembelajaran, serta teknologi imersif seperti virtual reality dan augmented reality yang mampu menciptakan pengalaman belajar lebih nyata dan interaktif. Digitalisasi pendidikan memberikan banyak manfaat, di antaranya pembelajaran yang lebih fleksibel, akses sumber belajar yang lebih luas, serta peningkatan efisiensi dalam administrasi pendidikan. Teknologi juga memungkinkan pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi siswa di daerah terpencil. Selain itu, pembelajaran digital mampu meningkatkan motivasi belajar siswa melalui konten yang interaktif, visual, dan menarik. Guru dapat mengajar dengan lebih interaktif, menggunakan perangkat teknologi, membuat pelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Digitalisasi memfasilitasi kolaborasi antar siswa, mereka bisa bekerja sama dalam proyek, berbagi ide, dan belajar bersama. Internet menyediakan sumber belajar yang tak terbatas. Siswa dapat mengeksplorasi berbagai materi pelajaran,
Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, digitalisasi pendidikan juga menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kesenjangan akses teknologi, keterbatasan literasi digital guru dan siswa, serta masalah etika dan keamanan data. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi pendidikan harus disertai dengan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur yang memadai, serta kebijakan yang mendukung. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, digitalisasi pendidikan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Tantangan yang ada perlu dihadapi bersama agar teknologi benar-benar menjadi alat pendukung kemajuan pendidikan, bukan justru menciptakan kesenjangan baru. Hasil scanning dan identifikasi masalah sebagai dasar inovasi. Scanning lingkungan dalam pendidikan adalah proses mengamati dan menganalisis berbagai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi lembaga pendidikan, mulai dari kondisi sosial, ekonomi, teknologi, hingga kebutuhan masyarakat. Dari proses ini muncul berbagai permasalahan nyata seperti rendahnya keterampilan guru, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, serta terbatasnya akses pendidikan terutama di daerah terpencil. Hasil identifikasi masalah ini menjadi dasar bagi lembaga pendidikan, pelaku bisnis, dan pengembangan teknologi untuk menciptakan inovasi yang relevan dan solutif. Dengan pemahaman yang tepat atas kebutuhan dan kendala yang ada, inovasi bisa diserahkan untuk mengembangkan metode pembelajaran baru, alat baru pengajaran, hingga platform digital yang mempermudah akses pendidikan. Nah, contoh peluang bisnis atau solusinya di bidang pendidikan itu apa aja sih? Yang pertama ada pengembangan aplikasi pembelajaran digital atau biasa yang disebut edutech yang memungkinkan siswa belajar secara interaktif dari jarak jauh dan juga sangat membantu di era pandemi dan untuk di daerah sulit dijangkau. Lalu peluang yang kedua adalah kursus keterampilan dan pelatihan kewirausahaan, mengisi kekosongan pelatihan praktis yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan juga global. Dan yang ketiga adalah layanan pendampingan belajar online yang berbasis AI untuk menyediakan pembelajaran personalisasi sesuai kebutuhan tiap siswa. Yang keempat adalah platform edukasi untuk literasi digital dan lingkungan hidup sebagai bentuk inovasi pembelajaran berbasis isu dan juga karakter lokal. Nah, selanjutnya ada potensi pengembangan startup atau edutech di pendidikan Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan startup dan teknologi pendidikan dengan jumlah pengguna internet yang terus meningkat serta kebutuhan pendidikan yang mendesak untuk merata dan juga berkualitas. Ekosistem edutech menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Startup edutech dapat berperan sebagai penghubung antara kebutuhan pendidikan dan juga solusi inovatif. Misalnya dengan menyediakan platform belajar daring, sistem manajemen sekolah digital, hingga alat analisis data pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi. Pemerintah dan lembaga pendidikan pun semakin mendukung pengembangan digitalisasi pendidikan, khususnya dalam ranah pelatihan guru dan juga pembelajaran berbasis karakter dan kewirausahaan.